Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore kepada Ibu Novriska dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil analisis riset pemasaran dari yang kelompok kami lakukan terhadap beberapa platform atau beberapa tempat di mana kita melakukan analisis riset pemasaran terkait dengan penyedia layanan kartu perdana. Nah, presentasi ini itu digunakan sebagai pemenuhan dari ujian tengah semester mata kuliah riset pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Novriska Krisanya SE MBA. Boleh next. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kayaknya nggak afdol ya kalau kita belum kenalan satu sama lain. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rifki Raihandika dengan NIM 170762055. Perkenalkan, saya Nabila Fifa Rasya dengan NIM 1707620071. Saya Winifred Triani dengan NIM 1707620082. Saya Cantika Oktaviani dengan NIM 17076267. Dan saya Muhammad Rohadi dengan NIM 17076200027. Di mana marketing research itu sendiri adalah bentuk kegiatan yang berupa perumusan masalah dengan pengumpulan data, menganalisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis bagaimana pedoman dalam menentukan strategi pemasaran suatu produk. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tujuan dari riset pemasaran. Nah, tujuan riset dari pemasaran ini yang pertama adalah membuat keputusan yang tepat. Karena salah mengambil keputusan dapat menimbulkan salah sikap. Nah, agar tidak salah, maka butuh data objektif dan konkret dengan melakukan riset pasar. Yang kedua, mendapatkan peluang bisnis baru. Dengan melakukan riset pasar, maka bisa mencari apa yang paling konsumen minati untuk nantinya ditekuni. Yang ketiga, menghindari kegagalan usaha. Keempat, memanfaatkan peluang investor. Yang kelima, ada evaluasi, di mana evaluasi ini akan memudahkan perusahaan melakukan review terhadap brand positioning demi mengetahui posisi dan selera produk dari pesaing. Keenam, ada understanding. Understanding ini sebagai upaya perusahaan atau suatu pelaku usaha untuk mengetahui perilaku konsumen agar keinginan mereka terpenuhi. Dan yang terakhir, ada predicting, yaitu agar usaha yang dijalankan tidak gagal dan riset pemasaran masih digunakan sebagai sumber penilaian. Nah, untuk tempat pertama, di mana kita melakukan riset pemasaran terhadap ketiga provider kartu perdana, yaitu Telkomsel, M3, dan XL, itu kita menggunakan e-commerce. Dua e-commerce yang kita gunakan di sini adalah Tokopedia dan Shopee. Untuk yang Tokopedia akan saya jelaskan ya secara satu persatu. Kita di sini membuat 3 perbandingan. Yang pertama itu ada respon chat, harga dan benefit, serta promo. Untuk yang respon chat sendiri, dari Telkomsel ini mereka membalas pesan saya dalam durasi 2-30 menit. Untuk AM3 2-20 menit, sedangkan untuk Excel itu 3-10 menit mereka durasi membalas pesannya. Lalu dari pertanyaan yang saya tanyakan terkait kecepatan sinyal di luar Pulau Jawa itu bagaimana? Hanya dari Telkomsel itu dijawab, selama masih ada sinyal Telkomsel, berarti kecepatannya akan aman. Sedangkan untuk AM3, ketika saya menanyakan hal tersebut, mereka langsung memberikan link. Link itu yang ketika saya klik, itu langsung ditujukan untuk mengecek cakupan jaringan area yang saya ingin tuju. Sedangkan untuk XL, mereka menyuruh saya untuk membuka sendiri website XL dan mengecek di sana sendiri. Terus untuk harga dan benefit, di sini yang saya tanyakan kartu perdana yang di bawah harga 50.000. Untuk provider dari official store Telkomsel, dengan harga 32.000, customer akan mendapatkan kartu perdana dengan kuota utama 6 GB, ditambah kuota aplikasi 2 GB, serta bisa memilih nomor sendiri. Lalu untuk provider M3, dengan harga 32.939, customer mendapatkan kartu perdana dengan kuota utama 9 GB, plus kuota TikTok 7 GB, serta bebas nelpon ke sesama M3 dan Tri. Sedangkan untuk XL dengan harga 37.500, customer akan mendapatkan kartu perdana dengan kuota utama 6 GB, plus kuota area 7 GB, serta gratis 5 menit nelpon ke semua operator. Sedangkan promo yang disediakan dari ketiga official store tersebut di Tokopedia, dari Telkomsel ini kita akan mendapatkan cashback 10% dengan minimal pembelian 100.000. Lalu untuk AM3, mereka akan memberikan kita promo diskon sebesar 22%,
Lalu untuk XL, mereka akan memberikan promo diskon dari 29% sampai 58%. Boleh di next. Oke, yang kedua ada Shopee. Untuk perbandingannya, dari respon chat sendiri, untuk Telkomsel durasinya sekitar 2-30 menit, M3 Ooredoo 2-20 menit, dan XL 2-15 menit. Nah, bisa dilihat di sini yang paling cepat untuk menjawab chat adalah XL. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, saya bertanya mengenai apa sih rekomendasi kartu perdana di bawah 50.000, benefitnya, promo. Tapi untuk ketiga-tiganya ini semuanya menjawab harus mengecek sendiri sesuai deskripsi atau etalase produk. Nah, bedanya di Excel Asiata ketika saya bertanya mengenai jaringan apakah sudah tercover di semua domisili atau belum, jawabannya adalah jika nomor sudah nasional, maka bisa digunakan di semua wilayah yang sudah tercover jaringan 4G. Nah, untuk dari harga dari benefitnya yang di bawah 50.000, ketika saya melihat etalase produk sendiri, untuk Telkomsel ini kan ada kartu perdana Internet Max sama ada kartu perdana Seru Max. Nah, untuk kartu perdana Internet Max ini dengan harga 45.000 mendapatkan 14 GB dalam 30 hari yang terdiri dari kartu internet nasional, lokal, dan aplikasi. Untuk kartu perdana Seru Max dengan harga 45.500 mendapatkan 27 GB dalam 30 hari dengan pembagian kartu internet nasional, lokal, aplikasi, dan YouTube. Nah, untuk AM3 dengan harga 41.696, customer mendapatkan kartu perdana dengan kuota 10 GB dengan pembagiannya kartu utama 2 GB. Terus ada bonus YouTube, Netflix, IG, Zoom, aplikasi sebanyak 80 GB serta bebas nelpon dan SMS ke sesama AM3 dan TRI. Untuk SL dengan harga 39.000, customer akan mendapatkan kartu perdana dengan total kuota 9 GB plus bonus pelanggan baru, terus ada juga bonus flex serta gratis 5 menit nelpon ke semua operator. Nah, untuk promonya sendiri dari etalase yang saya cek, untuk Telkomsel ada promo diskon toko, cuma promo diskon toko doang, sekitar 7.000 sampai 25.000 tergantung kartu yang dipilih. Untuk AM3 ada promo diskon dari 22% sampai 24%, dan untuk promo dari XL ada promo diskon dari 13% sampai dengan 20%. Oke. Oke, yang selanjutnya itu di Indomaret. Jadi saya udah langsung survei ke Indomaret sendiri. Ternyata di Indomaret sudah tidak lagi menjual kartu perdana, khususnya di daerah saya di Taman Kota. Saya juga udah bertanya di Indomaret selain Taman Kota memang sudah tidak lagi menjual kartu perdana. Dan alasannya saya bertanya kepada salah satu kasir Indomaret karena pada waktu masih menjual kartu perdana itu tidak ada lagi yang mencari maupun membeli kartu perdana. Jadi stok gudang itu masih banyak, sehingga mungkin penurunan permintaan yang dijadikan alasan sebagai tidak laginya menjual kartu perdana. Jadi saya beralih bertanya mengenai pulsa. Di sini ada pulsa Telkomsel, AM3, dan XL, dan pembelian pulsa itu sudah tidak lagi di kasir Indomaret, melainkan di mesin e-payment dekat kasir. Namun jika ada kendala maupun kerusakan mesin e-payment, kasir baru bisa melayani pulsa tersebut. Nah, di sini di Telkomsel itu memang jenjang penjualan pulsa lebih banyak, mulai dari 10.000, lalu ada 15.000, 20, 25, 30, 40 hingga 50.000. Lalu di AM3 dimulai dari 10.000, 12, 20, dan 50 yang balik. Dan yang paling sedikit itu ada di XL, hanya di 15.000, di 15.000, 3.000, dan di 50.000. Dan yang direkomendasikan oleh kasir Indomaret itu pulsa AM3 yang sebesar 50.000. Nah, pada saat itu ketiga provider itu tidak lagi ada promo. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu toko retail di Alfamart, di mana perbandingan pada Alfamart ini di Kayu Manis, saya langsung menanyakan di Alfamart Kayu Manis Timur, di Jalan Kayu Manis Timur nomor 4, RT 7 dan RW 14.
di mana saya menanyakan perihal penyediaan pembelian kartu perdana, di mana di Alfamart Kayu Manis Timur ini tidak menyediakan, akan tetapi dia menyediakan pembelian pulsa dan paketan internet yang termasuk AM3, Telkomsel, dan XL. Lalu untuk harga yang direkomendasikan di bawah 50.000 itu ada pada pembelian, karena tidak semua pembeli itu membeli pulsa atau paketan internet di atas 50.000, dan pembeli juga melakukan transaksi itu sesuai dengan kebutuhan mereka, pulsa dan paketan internet. Dan setiap pembelian juga akan dikenakan biaya admin, yaitu sebesar 2.500 per transaksi. Lalu biasanya direkomendasikan kepada pembeli itu yaitu pulsa dan paketan internet yang sedang promo. Dan untuk pembelian paketan internet maupun pulsa itu ada promo, di mana promo tersebut ada, tapi pada hari tertentu saja, seperti hari-hari yang dikasih oleh pihak kartu perdana, dan biasanya juga promo ini adanya di seminggu dalam 1 kali. Keuntungan apa saja yang didapatkan oleh si pembeli jika membeli pulsa ataupun paketan internet, di mana jika si pembeli ataupun mendapatkan atau potongan harga sebesar 10.000 itu jika mereka ada kartu member dari Alfamart itu sendiri, dan mendapatkan hadiah branded lainnya seperti teh kotak, teh pucuk, dan teh botol. Selanjutnya, pembeli itu sering membeli pulsa internet ataupun paketan, yaitu paketan internet Telkomsel dan XL, serta pembayaran biasanya melalui cash ataupun kartu debit dan kredit. Dan pembayarannya itu biasanya menggunakan aplikasi khusus yang ada di komputer kasir. Boleh di next. Oke, nah tempat selanjutnya yang kita lakukan riset itu ada counter pulsa secara offline-nya sendiri nih. Jadi saya melakukan analisis di counter pulsa terkait Telkomsel, AM3 dan juga XL. Pastinya mereka terdapat ya kartu perdana, dan kartu perdana sendiri yang memang benar-benar pure hanya kartu dan nomor tanpa ada kuota dan lain-lain, itu untuk Telkomsel harganya 15.000, untuk AM3 itu harganya 10.000, untuk XL itu harganya 10.000. Kenapa Telkomsel itu harganya 15.000? Katanya sih karena Telkomsel itu jaringannya bagus ya, maksudnya kalau di beberapa daerah tuh tetap ada gitu Telkomsel. Jadi emang harganya lebih tinggi daripada AM3 dan juga XL. Terus untuk ketiganya itu nggak ada promo untuk di counter pulsa sendiri. Terus untuk di Telkomsel itu dia terdapat beberapa pilihan juga di counter pulsa itu. Jadi ada kartu perdana yang memang plus sama kuota. Kayak yang 3GB itu harga 25.000, yang 7GB itu harga 45.000. Namun expired kartunya itu lebih cepat. Kayak misalnya kalau yang kartu perdana itu nggak ada kuota, itu misalnya bisa sampai Februari 2023. Tapi kalau misalnya yang ada kuotanya itu paling bisa sampai 30 November 2022 kayak gitu sih. Terus abis itu ketiganya itu tentunya bisa memilih nomor sesuai yang diinginkan. Dan untuk AM3 sendiri itu juga tentunya ada kartu perdana yang plus kuota. Untuk yang kuota 3GB itu 20.000, 5GB itu 27.000, dan 7GB itu 35.000. Sama seperti Telkomsel, itu expirednya lebih cepat. Untuk yang XL itu juga tentunya menyediakan kartu perdana yang plus kuota. Untuk yang 3GB itu 20.000, 5GB itu 30.000, dan 7GB itu 37.000. Namun expirednya juga lebih cepat. Jika kita bandingkan ketiganya melalui harga, itu tentunya AM3 dan juga XL itu memiliki kartu yang lebih murah ya. Dan untuk kartu yang terdapat kuotanya itu AM3 yang lebih murah.
Dan saya juga sempat menanyakan terkait beberapa pertanyaan, namun dari saya pribadi itu responnya tidak terlalu bagus karena responnya hanya seadanya aja dan kurang ramah juga, tidak memberikan jawaban yang memuaskan gitu, tidak memberikan jawaban yang bagus untuk konsumennya. Dan untuk ketiga kartu ini, Telkomsel M3 dan juga XL, orang konter pulsanya itu merekomendasikan kartu perdana Telkomsel karena kualitas jaringannya itu bagus dan banyak dan di banyak tempat gitu. Dan dia juga memberikan banyak pilihan dan tawaran ya kalau di counter. Dan kalau misalnya saya tanya kemarin itu yang banyak dibeli itu tiga-tiganya katanya, karena di tempat tersebut biasanya konsumennya itu membeli tergantung dengan jaringan masing-masing, kayak gitu sih. Oke, next-nya ini ada perbandingan website. Jadi kami sempat menganalisis juga melalui website masing-masing, yaitu website Telkomsel, IM3 dan juga XL. Saya di sini akan menjelaskan terkait website dari Telkomsel sendiri. Jadi proses pemesanannya itu cukup mudah sebenarnya. Jadi kita tinggal membuka laman telkomsel.com aja, terus klik kartu perdana, lalu klik selengkapnya, terus pesan kartu perdana sekarang, pilih mau prabayar atau pasca bayar. Terus kita bisa pilih kota dan nomor yang diinginkan. Jadi kita milih kota agar nantinya nomor awalnya itu bisa disesuaikan dengan kota kita. Terus bisa dipilih klik yang harga di bawah harga nomor. Terus nanti akan diarahkan kepada pilihan kuota pada kartu perdana itu nantinya. Terus nanti kalau misalnya udah dipilih, kita bisa pilih yang di bawah harga total. Terus kita masukin email. Terus kita masukin OTP, kita cek email, nanti akan ada OTP yang dikirim ke email, masukin OTP-nya. Terus nanti akan isi alamat pengiriman, terus pilih pengiriman dan pembayaran. Pembayarannya itu bisa melalui Dana dan juga link aja. Jadi kalau Dana nanti kita akan diarahkan ke Dana kita. Terus kalau misalnya link aja juga sama kayak gitu. Untuk harganya itu yang di bawah 50.000 itu ada 3. Yang 3 GB itu 30 hari itu ada 14.900. Untuk yang 7 GB 30 hari itu 28.000. Untuk yang 11 GB 30 hari itu ada 40.000. Itu ada signifikannya, ada kuota yang internal, ada kuota untuk WA, untuk chat aja maksudnya, sama ada kuota untuk sosmed dan lain-lain. Dan juga ada kuota untuk di luar daerah. Dan untuk promonya itu nggak ada promo untuk pembelian kartu perdana. Boleh dilanjut? Oke. Yang selanjutnya itu ada website di Indosat Indo. Menurut saya proses pemesanan di laman Indosat ini sangat mudah ya, karena instruksinya jelas, arahannya pun jelas. Jadi yang pertama itu kita buka laman indosat.com, lalu kita klik beli kartu perdana, lalu langsung kita bisa pilih paket dan nomor yang diinginkan. Jadi banyak pilihan nomor yang bisa kita pilih. Jadi tinggal dipilih aja salah satunya, lalu kita mengisi informasi pengiriman seperti alamat, nama lengkap, dan nomor telepon. Lalu kita langsung bisa bayar ke sana, bisa melewati personal account, ShopeePay, GoPay, maupun OVO. Oke. Yang selanjutnya ini, kartu perdana yang direkomendasikan itu yaitu kartu perdana Freedom Internet yang sudah mempunyai kuota 9 GB dengan harga 41.000. Benefitnya itu bebas telepon sesama IM3 dan 3, lalu selama 5.000 menit 30 hari pertama, dan pulsa save. Pulsa save di sini maksudnya saat kuotanya habis, pulsa yang kita punya itu nggak akan kesedot. Lalu promonya itu ada gratis ongkir untuk ongkos kirim reguler di Pulau Jawa, lalu ada potongan harga atau diskon ongkir untuk di luar Jawa, dan diskon same day. Lalu ada bonus cashback pembayaran e-wallet yang bisa dipilih melalui GoPay, OVO maupun ShopeePay.
Oke, selanjutnya ini kita coba riset di website dari XL sendiri ya. Untuk proses pemesanan sendiri, ketika kita buka websitenya di xl.co.id, itu kita pilih mobile. Nah, setelah itu kita bisa pilih kartu perdana. Habis pilih kartu perdana, kita bisa memilih jenis kartu perdana dan paket apa yang kita inginkan. Karena kita di sini sistemnya membeli kartu perdana yang di dalamnya udah ada kuotanya gitu. Terus kita pencet klik beli di sini. Tapi yang perlu teman-teman tahu, nanti proses checkout itu akan dilakukan atau dialihkan ke e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, ataupun JD.id. Nah, nanti di e-commerce tersebut kita bisa melakukan transaksi pembayaran. Terus untuk harga dan benefit yang kita riset di bawah 50.000 ya, atau enggak, di sini ngerisetnya dari semua harga. Nah, harga yang disediakan oleh XL ini beragam, disesuaikan dengan paket yang kita pilih. Mulai dari harga 45.000 sampai yang termahal itu ada 245.000. Nah, terdapat juga benefit-benefit umum yang ada pada website XL yang sudah disediakan oleh mereka. Yang pertama itu kuotanya itu udah 24 jam kuota utamanya, jadi nggak dibagi lagi kuota malam ataupun kuota siang. Terus bebas pilih bonus internetan, unlimited chat WhatsApp dan Line, nelpon ke semua operator hingga 90 menit, dan bonus kuota aktivasi hingga 20 GB untuk pengguna baru XL. Terus promonya ini ada apa aja? Promonya ini disesuaikan dengan promo yang tersedia pada pembayaran di e-commerce. Terus promo yang kedua itu ada ekstra combo flex spesial hari ini, diskon paket data hingga 100.000. Tapi tergantung ya, balik lagi tergantung ke e-commerce yang kita gunakan untuk melakukan pembayarannya. Beli next. Nah, jadi teman-teman semua, itu tadi yang udah kita paparkan dari presentasi kami merupakan hasil dari analisis dan riset yang kita lakukan pada beberapa tempat ya terkait 3 provider kartu perdana, yaitu Telkomsel, M3, dan XL. Semoga dari apa yang kita paparkan bisa menjadi pengetahuan atau insight baru bagi teman-teman dan khususnya juga bagi kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.